Ya, Paslon Cagup DKI nomor urut 2, Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat disambut para pendukungnya di Rumah Pemenangan Lembang Menteng, Jakarta Pusat. Ahok berharap putaran kedua bisa mencapai di atas 50%. Kita pantas bersyukur atas hasil yang kita capai dari walaupun masih setengah. Ya, kami sangat berterima kasih kepada para pendukung, relawan, termasuk partai politik, termasuk semua pihak. Kenapa? Kalau kita mengingat 3-4 bulan yang lalu, bahkan ada lembaga survei yang menyatakan Ahok Jarot itu bisa jadi paling buncit, juara 3. Tidak sampai perolehan suara 20%. Bahkan ada lembaga survei yang mengatakan hanya 10%. Tapi dari perhitungan yang kita lihat, sementara ini kita telah memimpin jadi nomor 1. Kita tidak tahu apakah akan mencapai 50% plus atau tetap hanya urutan 1. Kalau memang 1 putaran atau 2 putaran kan perhitungan baru 50%. Kita tunggu saja, tapi kami yakin perjuangan ini memang belum selesai dan semangat pendukung Ahok Jarot itu nggak pernah padam. Nah, ini yang kita yakinin. Kami bersyukur banyak orang melihat apa yang telah kami lakukan. Banyak orang percaya bahwa kami mampu mengadministrasi keadilan sosial untuk seluruh warga DKI. Ya, sekali lagi terima kasih banyak. Kita juga terima kasih Bapak Ibu bisa jaga ketenangan, ketertiban. Kita harapkan semua ingin 1 putaran. Ya, tapi apapun yang terjadi, kalau kita lihat kondisi hitungan suara, kita udah pantas bersyukur, berterima kasih atas perjuangan ini. Dari yang dianggap nggak ada yang mau milih, ternyata kita masih dipercaya paling banyak. Ya. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Basuki Cahayapurnama menggunakan hak pilihnya di TPS 54 Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara. Ahok datang beserta istrinya Veronica Tan dan anaknya Nicholas Sen. Ahok dan keluarganya menuju TPS 54 dengan berjalan kaki, dikawal ajudan dan petugas keamanan. Sesampainya di TPS 54, Ahok disambut puluhan warga yang menunggu. Setelah memberikan suaranya, Ahok bertolak menuju Kebagusan, Jakarta Selatan dan akan memantau penghitungan suara di Rumah Lembang. Sementara itu pemirsa, Jarod yang didampingi oleh istrinya Happy Farida Jarod tiba di TPS 08 pukul 8 tepat. Ya, Jarod tiba di TPS dengan menggunakan kemeja merah bermotif kotak yang tidak biasanya dipakai pada saat kampanye. Liru bang. Tahan Pak Jarod, tahan Pak Jarod. Pak Jarod, tahan Pak Jarod. Tahan Pak. Tahan Pak Jarod, tahan, masih lama. Tahan Pak. Masih lama Pak Jarod, tahan. Tengah Pak. Baru Pak. Iswati dengan nomor DPT 17 di urutan ke-32 dan 33. Jarod mengatakan dirinya optimis pemilihan gubernur dan calon gubernur DKI Jakarta 2017 hanya 1 putaran dan bisa memenangkan suara rakyat untuk melanjutkan program selanjutnya. Tahan dulu, tahan. Tunjukkan. Tahan Pak, bentar Pak, tahan Pak. Tahan Pak. Dong, gue 2. Nah, ini 2.
ya. Saya dengan istriku, berarti gue 2. Nah, ini bakal begini. Ini banteng ini. Nah. Rasanya gimana, Pak? Hah? Rasanya gimana? Jadi begini. Alhamdulillah ya bahwa kami bisa melaksanakan menggunakan hak konstitusi saya, konstitusi kami untuk memberikan pilihan dalam pilkada DKI dan semuanya berjalan lancar. Tadi malam saya sempat juga cek ya, kondisinya masih aman ya, Jakarta aman, alhamdulillah ya. Sampai dengan hari ini mudah-mudahan nanti pasca penghitungan juga bisa aman ya. Jadi saya terima kasih pada seluruh warga. Jadi saya terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang telah menciptakan rasa aman. Terima kasih ada pada TNI, Polri, KPU, Bawaslu, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pilkada juga bisa berjalan dengan baik, aman. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi gotong royong partisipasi dari RT, RW, KPPS ya, yang menyediakan lokasi untuk tempat pemungutan suara atau TPS. Jadi terima kasih pada seluruh warga masyarakat Jakarta dan syukur alhamdulillah pada pagi hari ini dan insya Allah sampai dengan nanti itu Jakarta dikasih mendung dingin seperti ini supaya betul-betul Jakarta sejuk. Insya Allah kalau kami mesti dengan keyakinan penuh ya, mudah-mudahan satu kali putaran selesai sehingga ya cepat keputusannya ya, masyarakat udah capek cepat ya, cepat tepat akurat ya, nah, sehingga kita bisa nanti bersatu lagi ya. Anies dan keluarganya melayani permintaan foto dari wartawan media massa sambil menunjukkan 3 jarinya yang telah dicelupkan ke dalam tinta usai masuk ke bilik suara. Sebelum berangkat ke TPS, Anies menyempatkan sarapan bersama keluarga dan meminta doa restu kepada ibundanya, Alia Rashid. Sementara itu, calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mencoblos di TPS 1 Jalan Daha 4, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sandiaga yang datang bersama istri, ibu, dan kedua anaknya tiba di TPS 1 sekitar pukul 9 pagi kemarin. Setiba di TPS, petugas langsung memeriksa kelengkapan Sandiaga dan keluarganya sebelum menyoblos. Sementara sebelum masuk ke bilik suara, Sandiaga bersama keluarga sempat melakukan salam OKOC yang merupakan program unggulannya. Ya, ternyata memang tak hanya para paslon yang mengikuti Pilkada Serentak DKI Jakarta. Ini ada Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Negara Iriana Widodo yang menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Serentak DKI Jakarta di TPS 04 Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo Berikutnya Ibu Iriana, nomor DPD 270. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Widodo pada pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatangi TPS 04 di Gambir, Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat. Sementara ketiga anak Presiden Jokowi tidak ikut mencoblos dalam Pilkada DKI Jakarta. Setelah menggunakan haknya, Presiden Joko Widodo menyalami seluruh petugas TPS. Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa momen Pilkada ini harus dijadikan sebagai momen pesta demokrasi rakyat. Jangan sampai perbedaan pilihan politik memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Bang, ini mau lari iya enggak sini apa sobres. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Pagi. Seorang remaja di kota Gorontalo diamuk massa karena diduga mencoba membakar rumah calon gubernur Gorontalo Hana Hasanah Fadel. Pelaku yang melarikan diri ke persawahan berhasil ditangkap dan digelandang ke kediaman Hana Hasanah. Remaja ini tak berdaya dan berlindung di belakang polisi untuk menghindari amukan massa yang menangkapnya. Warga kelurahan Tomulabuto, kota Gorontalo ini sempat dihajar massa karena diduga sebagai pelaku pembakaran rumah Hana Hasanah Fadel. Kecurigaan terhadap pelaku dikarenakan gerak-geriknya saat berlari keluar dari rumah istri dari mantan gubernur Gorontalo Fadel Bohaba tersebut. Di hadapan Hana Hasanah dan polisi, pelaku menyangkal telah membakar karena dirinya berniat mencuri telepon genggam. Beruntung aksi pembakaran ruangan di dapur ini tak sampai merembet ke seluruh rumah, karena saat kejadian massa pendukung Hana langsung memadamkan api. Malam kita nggak tahu, bisa jadi karena alhamdulillah rumah saya memang terbuka untuk masyarakat, mungkin terlalu terbuka kali ya, sehingga tidak ada sekat-sekat atau batas-batas, sehingga lebih mudah orang masuk akses sampai ke dalam ruangan saya. Tapi dengan cara kejadian seperti ini mungkin kita akan lebih hati-hati lagi, lebih ketat lagi, karena kita khawatir ya, udah indikasi orang mau membakar rumah saya, indikasi ya hal-hal yang tidak diinginkan lah. Mudah-mudahan pelajaran untuk kami untuk lebih ketat lagi menjaga.